warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sedaya monggo kagem menyingkat waktu wonten dalam menika kita buka maosan dalam menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fikih ibadah. Wonten dalu menika kita badhe bahas bab sholatul musafir. Salatnya orang yang dalam kondisi safar atau bepergian. Nggih. Terus Masya Allah nggih, pembahasan salat menika luas. Kemarin kita baru saja selesai membahas tentang salatnya orang sakit. Terus mboten enten alasan. Mas, kok mboten salat? Sih loro. Ndak ada alasan. Menika sampun kita pelajari. Wonten dalu menika kita bahas tentang salatnya orang yang dalam kondisi bepergian. Terus mboten enten mengke alasan Mas kok mboten salat? Saya lunga kok sibuk. Nah, ini juga tidak ada alasan. Maka di dalam kesempatan malam hari ini kita membahas tentang salatnya orang yang safar. Orang safar disebut musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri tasmulu sholatal qasri lirrubaiyati faqat duna thunaiyati. Sholat musafir mencangkup satu, pembahasan tentang sholat qasar. Sholat apa? Sholat qasar lirrubaiyah, yaitu sholat meringkas sholat yang jumlah rokaatnya ada 4 ya. Bukan sholat yang jumlah rokaatnya 2 ataupun 3. Terus yang diringkas, sholat yang bisa diringkas menika sholat yang jumlah rokaatnya ada 4 ya. Berarti sholat apa niku? Zuhur, asar, isya. Nggih niku. Terus ini qasar. Sholatul musafir tasmulu sholatal qasri lirubaiyah. Pembahasan sholat musafir satu membahas tentang sholat qasar. Lajeng ingkang nomor kalih wal jam'a baina sholataini, dan juga mencangkup tentang pembahasan menjamak, menggabungkan antara dua sholat min jinsin wahidin, yang sholat itu memiliki jenis yang sama. Maksud jenis yang sama nggih menika pada waktu yang sama. Az-zuhru ma'al asri, sholat zuhur dengan sholat asar. Wal maghribu ma'al isya'i, dan sholat isya dengan sholat maghrib dengan sholat isya. Lah menika pembahasan tentang sholat musafir. Terus enten kalih pembahasan tentang qasar kalian jamak. Sholatul qasri, pembahasan tentang sholat qasar atau qasar menika secara bahasa pengertian qasar nggih menika ikhtisarus sholatir rubaiyati ila rakaataini. Meringkas, qasar menika diringkes. Salat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Dan antara qasar dengan jamak menika sesuatu yang berbeda. Pembahasan menika berbeda. Tidak selalunya qasar itu mesti dijamak, dan tidak selalunya jamak itu mesti diqasar. Ngoten nggih? Terus sah-sah saja menawi panjenengan kita bepergian kemudian ngepasi sholat zuhur
kemudian safar, menempuh perjalanan, kemudian ngepasi sholat zuhur, ya, kemudian kok sholat 2 rakaat, habis itu kok melanjutkan perjalanan lagi, boleh. Lah mengke masih perjalanan, masuk waktu asar, mampir melih ngerjakan 2 rakaat lagi, ini boleh. Jadi tidak harus dijamak, karena ini pembahasannya beda. Ngeten nggih, antara qashar dengan jamak. Terus kita ulangi, yang namanya qashar adalah ikhtisarus sholatir rubaiyati, meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oh nggih, siap. Nggih. Ya. Ini kan nggih? Terus definisi dulu. Jadi kita tahu dulu artinya qashar niku napa. Qashar niku diringkes. Dalilnya napa? Kok boleh melakukan qashar salat ataupun boleh meringkas salat? Dalil menika wonten surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak mengapa kalian mengqashar sholat. Dalile menika. Mangke nek ditanya, dalile endi? Kok oleh qashar ngringkes salat niku dalile napa? Wonten surat An-Nisa ayat 101. Kemudian wonten setunggaling hadis waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sahibtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Terus Abdullah bin Umar ini bersama Rasulullah dalam perjalanan. Fakana la yazidu fi safari ala raka'ataini. Beliau, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah tidak menambah sholat dalam safarnya lebih dari 2 rakaat. Berarti sholatnya namun kalih rakaat. Wa Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman kadzalik. Demikian pula sahabat Abu Bakar nggih nalika safar salat menika namung kalih rakaat. Sahabat Umar bin Khattab nalika safar nggih nindakaken salat kalih rakaat. Sahabat Utsman ugi menawi nindakaken safar menika ngerjakan salat 2 rakaat. Gitu. Terus turun temurun nggih. Rasulullah ngeten nindakaken 2 rakaat, sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pun demikian. Wal aqadal ijma'u ala masyru'iyati sholatil qasri. Dan juga para ulama berijma. Ijma' menika bersepakat. Para ulama bersepakat tentang disyariatkannya mengqashar salat. Salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sawaun kana safar wajiban. Lah niki termasuk macam-macam safar. Nggih. Safar niku enten sing hukume wajib. Safar hukume wajib. Safar napa menika? Safar haji. Orang yang sudah mampu secara finansial, duwe sangu, enten nggih, duwe sangu, tenaganya, kondisinya juga sehat, nah, maka wajib melakukan safar. Safar napa? Safar haji utawi safar jihad. Ada juga safar sunnah. Safar menika hukumnya sunnah. Contoh, safar sunnah napa? Safar dalam rangka silaturahim. Nggih. Gadah sederek wonten ten luar kota. Waduh kok suwi ra ketemu karo sedulure ya. Kangen nyambung silaturahim, kajenge mboten putus hubungan kekerabatan menika. Ah, kemudian melakukan safar silaturahim wonten sanak kerabat. Ziarah.
menjenguk orang sakit ini juga safar sunnah. Mireng kabar, dikabari rencange gerah tenggriyo, kota rumahnya jauh di luar kota, kemudian diniati, wah aku tak tilik konco. Nah ini safar sunnah. Ya, safar sunnah contohnya silaturahmi. Nah, kemudian yang kedua apa? Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ada juga safar makruh. Safar tapi dihukumi makruh. Seperti apa? Safarnya orang yang bepergian sendirian. Orang bepergian sendirian itu safarnya dihukumi makruh. Ya, makanya disunahkan kalau bepergian itu ngejak konco. Gitu ya. Kalau pergi-pergi itu ngejak temen. Nah, mbok pilih menawi wonten ten ya enten nalangan, bu enten nopo kan ada temennya. Enten nggih, ada temennya. Dan juga lebih kepada menjaga keamanan. Biasanya menika terjadi kasus-kasus menika kan orang nopo? Ya, ada rampok, ada begal itu kan biasanya yang menjadi korban biasanya yang sendirian. Nah, niku jadi orang yang safar sendirian, bepergian sendirian ini hukumnya makruh. Wah, sakniki ora sendiri-sendiri kok, Mas. Sakniki safare bareng-bareng sak bis. Numpak pesawat bareng-bareng, numpak bis bareng-bareng, numpak kereta bareng-bareng gitu. Niku safar napa makruh. Lajeng ingkang nomor sekawan menika safar haram. Safar dihukumi haram, dosa. Safar napa? Safar ajeng maksiat. Ngoten nggih. Tindakan ning niate ajeng maksiat. Napa mawon nek maksiate niku. Nanti kan ngerampok, begal atau apalah itu safar haram. Oleh para ulama, kenapa kok kemudian dibahas seperti itu? Karena ada yang mengatakan para ulama, ya, orang yang melakukan safar haram itu tidak boleh qashar, tidak boleh jamak. Karena qashar dan jamak itu merupakan rukhsah, merupakan keringanan. Lagi wong ngarep maksiat kok entuk keringanan iki pripun? Alasannya seperti itu. Dan ini menurut jumhur ulama seperti itu. Ya. Adapun nanti menurut Hanafiyah boleh. Mbok arep safar wajib, mbok arep maksiat, mbok niku sing sunah, boleh qashar. Kata mazhab Hanafi seperti itu. Tapi kalau menurut mayoritas ulama tidak boleh. Nah, wong arep maksiat kok entuk keringanan, tidak boleh. Maka di sini para ulama mengatakan, para ulama bersepakat bahwa qashar menika disyariatkan, ya, baik itu safar wajib seperti haji dan jihad, atau safar mustahab kasafari li ziyaratil asdiqa, seperti termasuk safar yang ada safar mubah juga sebenarnya. Safar mubah niku napa? Safar ajeng piknik. Nah, ini safar piknik, siahah, rekreasi, itu mubah hukumnya, boleh. Nah, orang yang melakukan safar mubah itu juga boleh melakukan qashar. Nah, misal, enten, biasanya ini gini, liburan, liburan do piknik ngeten iki. Pariwisata, liburan do piknik, lah menika boleh. Siahah, piknik, rekreasi menika boleh. Ya. Menjenguk orang sakit, ya. Lah yang tidak boleh itu tadi safar yang maksiat. Menika gitu. Terus niku macam-macam safar. Jadi safar dhewe niku hukume macam-macam, enten sing dihukumi wajib, enten sing sunah, enten sing mubah, enten sing makruh, enten sing haram. Tergantung niku mungkin niatnya. Lah, adapun hukumnya, hukum safar,
Ya. Hukum safar ngapunten. Hukum qasar. Hukum meringkas sholat. Ada 3 pendapat menurut para ulama. Ingkang sepindah nggih menika dzahabal hanafiyatu. Nggih menika pendapat Hanafiyah. Hanafiyah menika pengikut Abu Hanifah. Ya, pengikut Abu Hanifah. Ila annal qasra wajibun. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa qasar menika hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tegasnya apa? Tegasnya menawi panjenengan tindakan. Kalau kita bepergian, maka wajib sholatnya 2 rakaat. Tidak boleh 4 rakaat. Lah mangke nek menawi safar, lajeng kok salate genep sekawan rakaat, malah menurut mazhab Hanafi dianggap salate mboten sah. Lah niki menurut Abu Hanifah, pendapatnya Hanafi. Berpendapat bahwa ila annal qasra wajibun. Berpendapat bahwa mengqasar salat, meringkas salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat hukumnya wajib. Fa sholatul musafiri rubaiyah raka'atani faqat, maka salatnya orang yang berpergian sholat 4 rakaat itu dikerjakan 2 rakaat saja. La ziyadatu fiha, tidak boleh ditambah. Malah nek sholate genep sekawan rakaat dianggap sholate mboten sah. Nah ini pendapat yang pertama. Ya, pendapatnya Hanafiyah. Dalilnya apa? Dalilnya nggih menika hadis an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, furidhatis sholatu rak'ataini. Ya. Riyen salat itu diwajibkan 2 rakaat. Sebelum ada salat 4 rakaat, 3 rakaat salat asar, salat zuhur, salat maghrib niko, dahulu salat itu diwajibkan dengan jumlah bilangan 2 rakaat. Fa aqarrati sholatu safar, maka kemudian 2 rakaat itu setelah diganti menjadi sholat yang kita kerjakan, itu ditetapkan 2 rakaat itu ditetapkan pada sholat safar. Wazida fi sholatil hadr, adapun dalam kondisi mukim seperti kita ditambah 2 rakaat, berarti ya normal, maksudnya normal seperti ini. Nah ini dalil yang digunakan oleh Hanafiyah. Terus zaman riyen niku saderenge enten salat maghrib 3 rakaat, saderenge enten salat isya sekawan rakaat niku, zaman riyen niku salat niku namung kalih rakaat. Maka salat yang dulu 2 rakaat itu ditetapkan pada sholat safar, adapun dalam sholat hadr mukim kita ini ditambah jumlah rakaatnya. Ya, ini menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga hadis dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum fil hadr 4 rakaat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat atas kalian melalui nabi kalian, yaitu sholat dalam kondisi mukim 4 rakaat. Wa fis safari raka'ataini, adapun dalam sholat safar 2 rakaat. Wa fil khaufi raka'atan. Ini malah disebutkan dan sholat dalam kondisi takut itu 1 rakaat. Sholat kondisi takut niku pripun? Sholat perang dikejar-kejar musuh. Mulai enten pembahasan sholat khauf, mungkin enten sholat khauf. Sholat khauf niku enten sholat Allahu Akbar kalian pelayu. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Iki sholatnya wong keweden dikejar musuh. Nah niku sholatnya cukup satu rakaat. Tapi itu nanti pembahasan masih lama menika nggih, ada pembahasan namanya sholat khauf.
Sholat dalam kondisi takut. Nggih, niku tata caranya banyak itu nanti dalam sholat khauf. Ma'al jamaah, maksudnya bersama jamaah. Meskipun tadi sholatnya 2 rakaat, ya, sholat safar 2 rakaat dikerjakan dengan berjamaah. Nah, menika nggih, dados ini pendapat Hanafiyah ingkang sepindah. Qasar hukumnya apa? Wajib. Malah nek salate genep, salate mboten sah. Niki ingkang sepindah pendapat pertama. Lajeng pendapat ingkang nomor kali. Wa dzhabal malikiyatu ila annal qasra hala safari sunnah muakkadah. Pendapatnya Malikiyah. Malikiyah niku mengikuti madhab Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa sholat sunnah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku napa, Pak? Sunnah yang ditekankan, dianjurkan. Maksudnya apa? Berarti menawi enten tiyang menika nindakaken safar, lajeng kok sholat sekawan rakaat, sholatnya sah napa mboten? Sah, tetap sah. Tapi ya, menurut Malikiyah sunnahnya lebih utama adalah sholatnya di qasar. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berdasarkan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menika menawi bepergian, ya, beliau sholatnya di qasar. Ketika melaksanakan ibadah haji, ya, ketika Fathul Mekah, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau sempat singgah wonten ten Mekah menika, ada riwayat mengatakan 10 hari netep niku wonten ten Mekah niku 10 hari beliau sholatnya tetap di qasar. Bahkan dalam peristiwa Fathul Mekah, beliau menetap di Mekah selama 18 hari, beliau juga sholatnya di qasar. Jadi sholatnya namung kalih rakaat. Padahal nggih netep wonten ten mriku karena beliau dari Madinah lajeng nindakaken ibadah haji wonten ten Mekah, ya perjalanan kurang lebih mungkin 500 km, ya 500 km dari Madinah ke Mekah. Beliau menetap di Mekah, ada riwayat yang menyebutkan 10 hari. Selama 10 hari beliau sholatnya di qasar. Bahkan dalam tadi peristiwa Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, 18 hari Rasulullah menetap di kota Mekah, beliau mengerjakan sholatnya juga di qasar. Jadi sholatnya duhur namun kalih rakaat. Sholat asar 2 rakaat. Maghrib mboten saged. Nek maghrib tetep 3. Mosok arep diringkes dadi 1,5. Nah, ndak bisa, nggih. Apa meneh subuh diringkes malah dadi 1, ya ndak bisa, ya. Jadi qasar niku hanya berlaku bagi salat yang jumlah rakaatnya 4 niku nggih. Terus nek maghrib subuh mboten diringkes, mboten diqasar. Nggih. Nah, bahkan ketika itu Rasulullah menjadi imam. Salatnya diringkes, padahal makmumnya mukim. Terus pripun niki mengke? Maka Rasulullah beliau sebelum melaksanakan sholat, beliau matur, saya musafir, nanti saya sholatnya 2 rakaat. Nanti setelah saya salam, sampean-sampean yang mukim itu lanjut nambah 2 rakaat. Jadi boleh senajan musafir, statusnya boleh menjadi imam. Lah kok nek sing makmume masbuk bingung. Sing makmume masbuk bingung lho. Kok imame kok loro rakaat? Mergo bingung arep melu salam. Nggih. Nah, ini bingung ya. Ya secara hukum boleh, secara hukum.
Ya, seperti itu kasusnya Rasulullah ketika Fathul Mekah, beliau menyampaikan, kami adalah musafir, kami mengerjakan sholat 2 rakaat. Adapun kalian nanti menambah, ya, melengkapi sholatnya. Niko nggih. Sunnah muakkadah menurut madhab Maliki. Menurut madhab Maliki hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian pendapat yang nomor 3, wattajaha Syafi'iyatu wal Hanabilatu. Adapun menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab Hambali, madhab Syafi'i niku pengikut madhabnya Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga madhab Hambali itu pengikut madhab Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat illa annal qasra rukhsatun, bahwa qasar itu merupakan rukhsah. Rukhsah niku napa? Keringanan. Rukhsah itu adalah dispensasi, keringanan ala sabili takhyir, keringanan yang silahkan monggo panjenengan ajeng nindakaken apa mboten. Jadi kalau menurut Syafi'i, menurut Hambali mengatakan gini, monggo menawi kula lan panjenengan sami menika safar tindakan ajeng salat sekawan rakaat nggih monggo, ajeng salat dikosor menjadi 2 rakaat juga ndak apa-apa, ala sabili takhyir, monggo bebas memilih, enten nggih. Falil musafir al itmam wal qasr, maka boleh bagi musafir menyempurnakan sholatnya 4 rakaat atau meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat. Wa huwa afdal mutlaqan indal Hanabilah. Hanya saja menurut Hanabilah, meskipun boleh memilih, tapi lebih utama untuk qasar. Ngoten nggih. Terus Masya Allah, penak banget ngoten nggih. Syarat Islam niku ya memberikan keringanan. Ya, bagi kita ini memberikan keringanan. Ya, karena apalagi kondisinya kondisi safar. Kondisi safar menika kadang nek salat safar menika rombongan menika akhirnya repot menawi mboten dikosor. Wong sok-sok dikosor mawon tetep ketinggalan ngoten nggih. Kalau nanti cerita ketinggalan bis, waduh. Padahal salat niku pun diringkes. Dimpet mboten ndak makan gitu ya. Pagi pun mboten sarapan, perjalanan dari Bekasi mampir wonten Cirebon, masuk waktu sholat zuhur. Waduh, masuk sholat zuhur, bismillah, namung tumbas toyo mawon, ndak mampir warung itu, langsung sholat niku dijamak tur dikosor niku, mun dijamak dikosor. Salam, loh bisa wis lunga. Waduh, mumet jan ya. Dan saya barang semuanya di dalam bis. Di saku hanya HP, uang 50.000 kalian dompet. Nggih, sangunya semuanya ikut bis. Wah, sama penjaga pose. Alhamdulillah, ini termasuk pelajaran. Kita kalau pergi-pergi, tiket itu selalu disaku. Alhamdulillah tiketnya kula beto, Pak. Nek menawi mboten beto tiket, ketinggalan mboten saged. Pak, saya ketinggalan bis, Pak. Bis mana? Jurusan Pekalongan. Ini tiketnya. Malah dimarahi nih, Pak. Lah kowe kuwi piye? Waduh, tambah mumet sini ya. Ketinggalan bis, tambah dimarah-marahi. Tasnya, sangunya semuanya ketut, Pak. Wah, malah dihabisi, marah-marah ya, mumet malah. Itu sedih kan gitu ya. Nah itu. Lah, Allah SWT memberikan keringanan. Ya. Keringanan apa niku wau? Kalau safar itu kemudian rombongan, kadang nek salat sempurna 4 rakaat kesuwen, ya, maka salat diringkas menjadi 2 rakaat. Ala sabili takhir. Maka menurut Hanabilah, meskipun ala sabili takhir boleh memilih, yang afdal, yang lebih utama adalah dikosor. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Umar, innallaha yuhibbu
antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka jika keringanan yang diberikan, artinya Allah memberikan kita keringanan kemudian kita melakukannya. Allah memberikan kita keringanan kemudian kita melakukannya, itu Allah lebih suka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga suka apabila kita mengerjakan perkara yang wajib. Nah, ini pendapat itu tadi, bahwa qashar lebih utama daripada itmam. Itmam itu sempurna. Nah, begitu. Kemudian jaraknya. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, qashar salat menika hanya berlaku khusus ketika safar. Saya ulangi. Keringanan, rukhsah boleh mengqashar salat itu hanya berlaku ketika safar. Selain itu tidak boleh. Nanti ampun salah meneng. Anak yang menawi jamak, kalau jamak itu boleh ketika safar, boleh ketika mukim. Contoh seperti orang sakit kemarin, orang sakit boleh menjamak sholat. Ning orang sakit boleh mengqashar sholat napa mboten? Ndak boleh. Karena qashar menika keringanan meringkas sholat itu hanya berlaku ketika safar. Niku nggih catatan nggih. Rukhsah menika rukhsah qashar namung berlaku ketika safar. Maka para ulama kemudian memberikan batasan. Para ulama memberikan batasan. Maka seberapa jauh perjalanan dibolehkannya qashar? Aku arep lunga, Mas. Lunga ning endi? Aku ning Klaten kono. Tak qashar ya, ndak bisa. Ya. Maka kemudian para ulama memberikan lagi kan wis luar kota, Mas. Luar kotane ten Klaten mriku. Delanggu mriki lek wis pun Klaten. Ajeng pundi? Luar kota. Pundi? Delanggu. Nama iki Sukoharjo mriku pun Klaten luar kota. Boleh qashar napa mboten? Nah, ini nanti ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Ya. Masafatus safar, ya. Jarak safar dibolehkannya kok qashar. Lil ulama ra'yani fi taqdiri masafatus safar. Ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat menurut ulama dalam membatasi jarak dibolehkannya meringkas sholat. Engkang sepindah. Yarul Hanafiyatu. Madzhab Hanafi berpendapat anna aqalla ma tuqsaru fihi sholatu, ya, diperbolehkan mengqashar sholat minimal perjalanan menika menempuh perjalanan sejauh 86 km. Jarake nggih 86. Pundi mriki 86 niku. Nah, mangke biasane menawi bingung sakniki enten HP sakniki. Iki wis perjalanane pun pinten kilometer. Nah, menika saged. Nah, sakniki lebih relatif lebih mudah untuk bisa mengukur perjalanan. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi boleh meringkas sholat, ya, yaitu menempuh perjalanan sejauh 86 km. Menika. Wa yara baqiyatul madzhab. Sedangkan mazhab yang lain menurut jumhur yang lain, anna safara at-tawil al-mubihu lil qasr, bahwa safar yang diperbolehkan mengqashar salat nggih menika kurang lebih perjalanan sejauh 88 km. Berarti 86, ini 88
kilometer, namung kacek 2 kilometer. Ya. Nah, menika nggih, itu jarak diperbolehkannya mengqashar sholat. Lagi ada pendapat yang lain, ya, salah satunya adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan qashar itu reneng batasane. Yang penting wong iku disebut safar itu boleh mengqashar sholat. Karena tidak ada dalil, ini menurut Ibnu Taimiyah, beliau berkata ini, karena tidak ada dalil sharih, tidak ada dalil yang jelas dari Rasulullah bahwa harus jaraknya sekian itu tidak ada. Bahwa jarak 86 ataupun 88, ada bahkan yang mengatakan 84, itu hanya hitung-hitungan saja. Ketika para sahabat ya bepergian bersama Rasulullah, oh kira-kira adoe nah semene iki. Wow, alam bisawab. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah seperti itu. Jadi Ibnu Taimiyah berpendapat tidak ada ya. Yang penting wong ikut dianggap safar, dianggap bepergian, nah itu berhak mengqashar sholat. Nah, cuma kan safarnya sekarang kan nggih benten nggih. Nah, cuma ngeten Bapak Ibu rahimakumullah. Zaman dahulu kota-kota yang ada di Arab itu beda dengan kota-kota seperti kita ini. Awake dhewe kotane niku gak nyambung. Ngidul siti Klaten. Klaten ngidul pun Jogja. Dan nyambung terus. Nah mereka mboten. Madinah. Warna itu perjalanan tengah padang pasir. Nah, masuk kota lain. Jadi kotanya mboten nyambung. Ya. Cuma memang ada beberapa transit, ada beberapa tempat Rasulullah transit di beberapa tempat. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat saya baca dari sahabat Anas bin Malik, beliau melakukan sholat 2 rakaat ketika beliau sampai di tempat namanya sekarang Zulhulaifah. Nah, jadi ada hadis riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW melakukan qashar sholat di tempat namanya Zulhulaifah. Lajeng kula itu hitung dengan map itu. Dari Madinah ke Zulhulaifah itu ternyata namung 16 km. Dihitung itu namun perjalanan 16 kilometer ya 16,9. Ada yang mengatakan 17 km. Tinggal nanti lewat jalurnya mana gitu. Ning 16 km zaman biyen niku numpak onto suwi. Nah saiki numpak motor cepet. Nah gitu. Wah, alam bisawab nih kok gitu. Jadi memang itu mungkin salah satu dasar yang digunakan Ibnu Taimiyah yang mengatakan yang penting kapan wong lunga ya boleh qashar gitu. Ya. Cuma di sini memang kalau menurut jumhur mayoritas ulama memberikan batasan itu. Ya ada yang 82, ada yang 84 bahkan. Nah, ini ada yang 88. Itu menurut kebanyakan ulama seperti itu. Lah inilah jarak diperbolehkannya mengqashar sholat. Nika nggih. Nau safar, macam-macam safar. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi macam-macam safar, ada yang safar wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Lah nek menurut jumhur ulama yang ini boleh, yang ini sing haram niki ndak boleh qashar. Lah yo arep maksiat to. Malah ento keringanan kan itu jarane ulama seperti itu. Ya ora, tetep salate kudu genep. Nah, salate kudu ya 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Tadi saya menyampaikan ada riwayat Rasulullah mengqashar salat di Mekah ketika peristiwa Fathul Mekah selama 18 hari. Nah, seumpami ya, beliau bertanya
kita melakukan perjalanan ke Sumatera katakanlah, kemudian kita transit mampir mungkin enten sederek wonten Jawa Barat, atau mampir di sana kemudian mampir kok sedino, oh nembe ketemu kok, mungkin nambah, mungkin di sana mampir selama 2 hari 3 hari atau mungkin 1 pekan, apa boleh qashar? Boleh, ya, boleh mengqashar sholat. Ya. Sampai kapan seseorang itu boleh mengqashar sholat? Ya, di sini nanti ada pendapat gini, sampai dia hajatnya selesai, keperluannya selesai. Kata niku Rasulullah 18 hari, tidak harus 18 hari sih sebenarnya. Ya. Cuma di situ memang Rasulullah menyebutkan. Di sini nanti ada, ya, batasannya kapan seseorang itu kemudian, ya, boleh mengqashar sholat. Nanti ada riwayat, insya Allah nanti akan ada pertemuannya Pak, ada pembahasannya. Sampai ketika orang itu hajatnya selesai. Semisal kita mau pergi kemana? Ke Sumatera katakanlah, nyebrang lah katakan. Di sana keperluannya berapa bulan? Barangkali sebulan. Dinas di sana nanti keperluannya di sana sebulan. Nah, maka boleh selama sebulan mengqashar sholat. Itu boleh Pak. Cuma nanti kadang nanti kita akan kerepotan karena kan tetap pelaksanaan sholat itu lebih utama juga dikerjakan dengan berjamaah. Kadang mungkin awake dhewe kosor terus akhirnya akhirnya mboten jamaah. Ya, itu boleh Pak. Nanti insya Allah ada riwayat itu. Sampai kapan kita boleh mengerjakan sana mengqashar sholat? Sampai hajat kita, keperluan kita safar itu selesai. Itu boleh. Jadi boleh kita bepergian, transit di satu tempat, di situ mungkin 1-2 hari atau 3 hari, mungkin 1 pekan, hanya sekedar transit, boleh qashar sholat di situ. Wallahu a'lam bishawab. Enten lagi? Mbon gak ada niat nih, semisal, waduh, niki ajeng tindakan ten luar kota, tebih, nggih. Bar niku kok ternyata sudah masuk waktu. Saniki mungkin 11.40 dereng tindak niki, ning sudah masuk waktu sholat. Apakah boleh mengqashar sholat? Belum boleh. Okay. Karena nanti salah satu syarat kita boleh qashar itu adalah kalau kita sudah melewati perbatasan kampung atau perbatasan wilayah, perbatasan tempat di mana kita tinggal. Nek saya wonten ten griya belum boleh qashar. Nek jamak boleh apa mboten? Boleh. Menawi jamaknya boleh. Tapi nek qasharnya belum boleh. Kalau pulangnya kalau sudah masuk wilayah sudah tidak boleh qashar. Nek pulangnya kita masih perjalanan itu masih boleh qashar, masih dianggap sebagai safar. Nih oke, insya Allah mungkin ini pembahasan qashar masih banyak, ada syarat-syaratnya, ada seberapa lama kita harus mengqashar sholat, kemudian kasus tadi bolehkah musafir bermakmum kepada yang mukim. Nah kan kadang gitu ya, contoh kasusnya awake dhewe mampir sholat, musafir lajeng tumut sholat jamaah wonten masjid niki pripun? Sholatnya napa tetap 2 rakaat? Napa mengikuti imam? Lah niku mengke enten pembahasanipun. Nika nggih dados insyaallah niki tesih enten pembahasan tentang qashar sholat. Ya. Wa a'lam bishawab. Mekaten Bapak Ibu rahimakumullah, pengasaran wonten dalu menika bab tentang pembahasan qashar sholat menika pembahasan menika perlu sangat untuk kita pelajari bersama-sama karena
nggih, kadang kita dalam kondisi tertentu kita melakukan perjalanan jauh, ngoten nggih. Lah disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan bagi orang yang sedang safar. Sehingga kita mboten repot. Nggih, mboten repot. Terus meskipun dalam kondisi safar kerenten ngertos hukume menika akhirnya ringan. Enten sok enten Pak. Nggih mergo mboten ngertos hukume akhirnya malah mboten salat. Lah kan kok ora salat? Walah isih lunga, isih safar. Ya enggak ada alasan. Ternyata di sini juga ada pembahasan salatnya orang yang safar. Mekaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten pengawasan dalu menika mugi-mugi nambah wawasan keilmuan khususipun kagem kula piyambak lan ugi kagem para jamaah sedaya nggih memberikan semangat kembali nggih bersama-sama kita belajar nggih babakan salat menika. Alhamdulillah menika masyaallah tambah banyak jamaah menika. Ini hal yang seperti ini penting nggih. Pembahasan tentang salat. Salat menika mboten enten alasan. Niki pun bulan-bulan wis ora eneng alasan kok ora salat. Babile kata kelepatanipun kula nyuwun agung pangapunten. Astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.